Pada tutorial sebelumnya kita telah memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana kita menambahkan resource folder atau sumber aktivitas ke dalam pembelajaran. Pada tutorial kali ini kita akan berikan satu penjelasan atau tutorial yang berkaitan dengan bagaimana kita menambahkan suatu aktivitas atau sumber daya di dalam satu bagian pembelajaran. Yang bagian pembelajaran ini bisa tersusun atas minggu-minggu atau topik-topik. Kali ini kita akan tambahkan satu aktivitas, yaitu sebuah sumber daya yang kita bentuk dalam format buku. Di sini ada aktivitas, ada sumber daya. Nah, yang kita akan bentuk adalah sumber daya. Sumber daya kita buka adalah dalam yang berbentuk buku. Nah, ini sebagaimana buku yang biasa kita lihat, buku dalam format di model ini ada bab, ada subbab. Tampilannya nanti ada daftar isi dan isinya sebagaimana buku-buku yang biasa kita lihat yang hard copy. Dan ini akan memudahkan bagi mahasiswa untuk membaca dan jangan berlama-lama di dalam di halaman web mereka untuk membaca apa yang menjadi bagian dari tulisan kita. Oke, kita klik tambah, kita pastikan buku, kemudian kita tambah. Pada bagian ini kita tuliskan judul dari buku yang akan kita tuliskan atau unit pembelajarannya. Misalnya kalau dalam mata kuliah kita itu lecture note yang kita telah buat sebelumnya itu terbagi dalam bagian-bagian atau part. Kita di sini bisa tuliskan partnya. Yang di dalamnya nanti itu memuat bab dan subbab. Karena kita lihat kita buat part itu adalah pengantar, katakan pengantar sigma. Deskripsinya di sini kita jelaskan apa yang menjadi isi. Ya, saya kira tergantung pada masing-masing buku yang kita tulis, menjelaskan tentang apa isi dari buku atau hal yang lain berkaitan dengan part atau subbab atau bab yang kita tuliskan. Ini saya tambahkan penjelasan ringkas saja. Selesai, kita bisa tampilkan draftnya atau tidak. Kalau tidak perlu, tidak. Kalau kita ingin tampilkan, kita centang. Kalau tidak menginginkan dia tampilkan di halaman kursus, ya tidak perlu kita centang. Tampilannya, apakah penomornya dalam bentuk penomoran, ya, nomor, atau dalam bentuk poin-poin atau indentasi saja. Jadi dia akan judul barunya indent sedikit ke dalam, masuk ke dalam, berbeda dari baris sebelumnya. Biasanya kita pakai nomor, kemudian navigasinya kita menggunakan gambar atau TOC atau table of content. Kita pakai TOC dan pengaturan modulnya
Misalnya tunjukkan halamannya, kita tambah halamannya, pembatas akses tidak perlu, terus aktivitas komplitnya. Setelah mahasiswa itu membacanya, apakah dia manual, ya, oke, bisa kita yang manual atau dia otomatis aktivitas ketika dia memenuhi persyaratan tertentu, berapa jam dia membacanya dan berapa hal yang kita nyatakan manual. Masalahnya kalau kita lakukan mahasiswa yang mencetak secara manual, katanya bagaimana kalau mahasiswa itu lupa, harus dipikirkan juga. Oke. Atau kita ingin tampilkan activities dinyatakan selesai dengan kondisi tertentu. Oke, kita misalnya tambahkan ini harus, ini tanggal 18, hari ini tanggal 18, saya di sini tampilkan dia mulai mulai tanggal 18 saja, 18. Kemudian kompetensinya, ini belum disetting, kita simpan dan tampilkan. Oke, selesai semua. Sekarang kita masuk ke dalam pengantar, kita tuliskan bab. Jadi di sini ada judul bab, ada subbab. Kalau misalnya yang judul yang kita tulis ini subbab, kita kecentang di sini. Nah, kalau tidak, kita buat dulu babnya, bab barunya. Di sini kita sebut nama. Saya buka dulu materi yang akan dimasukkan. Ini kita tulis pengantar Six Sigma. Bab satunya adalah pengantar, katakan pengantar Six Sigma. Oke. Nah, di sini saya berikan penjelasan ringkas tentang penjelasan tentang apa itu apa yang dimaksud dengan Six Sigma, perkembangannya dan lain-lain. Jadi sebagai pengantar jilbabnya saya simpan perubahan. Maka akan tampil daftar isi sebelah kanan, ini pengantar Six Sigma. Sekarang kita tambahkan subbab berikutnya. Ini bab pertama, pengantar Six Sigma. Kita tambahkan ke subbab dari pengantar Six Sigma ini. Ini kita akan centang di sini karena sudah ada babnya. Bab sebelumnya kita tuliskan subbabnya. Di sini subbabnya yang saya sampaikan adalah pengantar Six Sigma. Apakah Six Sigma itu? Isinya tak copy semua. Oke, saya tempelkan di sini, tapi ada simbolnya tidak muncul. Kalau secara matematik di dalam model ini, kalau kita mau mengetikkan fungsi matematik, kita gunakan latex. Kalau bahasa Arab itu dengan HTML, kita ketik di Word, kita tempel di sini, insya Allah biasanya itu dia baca sebagai bahasa Arab. Tapi kalau kita mau tulis dalam bentuk latex, bisa juga. Bagaimana caranya? Nanti kita akan berikan satu tutorial tersendiri bagaimana mengetik bahasa Arab menggunakan latex. Nah, untuk matematik, kalau dia dalam teks, kita tuliskan seperti ini. Saya tulis sigma karena saya mau tuliskan simbol sigma. Kemudian saya tutup, lalu saya simpan perubahannya. Maka hasilnya akan tumbuh satu-satu dan seterusnya. Ini cara membuat dari format buku. Terus kita tampilkan seperti itu. Oke, kita kembali ke ruang kelas. Ada satu yang ini saya yang pertama, yang saya buat yang pertama. Kita lihat hasilnya.
Ini adalah perkembangan Six Sigma. Jadi tampilannya itu seperti buku nantinya. Tampilannya seperti ini kalau kita melihat. Oke, saya kira demikian untuk bagaimana cara kita membuat format buku.